Jadi saran kami agar dikembalikan persoalan ini pada lebih difokuskan ke perusahaan setelah ada namanya Herlina Lim, ada namanya Muiz ini, ada nama RBS ini, dan mungkin yang lain-lainnya gitu. Ada pola-pola untuk membuat pihak Kejaksaan Agung ini seperti dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam mengerjakannya. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk sepanjang 2015 sampai 2022 yang menyeret Crazy Rich, Harvey Muiz, dan Helena Lim sampai kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Terlebih, usai diperiksanya Sandra Dewi oleh penyidik Kejaksaan Agung, pembicaraan publik mengenai kasus mega korupsi yang merugikan uang negara senilai 271 triliun rupiah makin kencang saja. Menanggapi dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama selebriti, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus angkat bicara. Pegiat anti korupsi itu berharap Kejaksaan Agung tidak terkecoh, apalagi menutup mata jika dugaan kasus korupsi tersebut tidak hanya dilakukan secara individu atau perorangan belaka, melainkan sudah melibatkan korporasi. Agak malu-malu gitu. Jadi sepertinya saat ini malu-malunya itu mulai terlihat ketika kita masih terpolarisasi pada individu. Nah, jadi di-spill seakan-akan ini individual gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa seakan-akan pelakunya ini mulai dibatasi hanya pada RBS gitu ya. Nah, itu satu. Lantas kalau kita perhatikan bahwa ada pola-pola untuk membuat pihak Kejaksaan Agung ini seperti dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam mengerjakannya. Padahal semua itu sesungguhnya tidak benar gitu. Malah kita perhatikan bahwa kondisi sekarang Kejaksaan Agung itu menurut hemat kami dan menurut pantauan kami sudah mulai mengkerucut kepada korporasi gitu. Kasus PT Timah ini menyedot perhatian yang luar biasa sebab angka yang dihitung dari kerugian akibat korupsi ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa. Lalu kita perhatikan bahwa banyak tokoh-tokoh publik atau public figure yang selama ini terdeteksi vulgar dan diasumsikan sangat kaya raya terbukti terlibat dalam kasus-kasus besar ini. Nah, jadi kalau menurut hemat kami bahwa saat ini pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Jaksa Agung, jangan mau diayun atau dilambai atau dibiaskan dengan informasi apapun selain bahwa ini beliau harus mengarah pada pelaku kejahatan korporasi. Jadi saran kami agar dikembalikan persoalan ini pada lebih difokuskan ke perusahaan setelah ada namanya Herlina Lim, ada namanya Muiz ini, ada nama RBS ini, dan mungkin yang lain-lainnya gitu. Dan kalau ini sudah ditangani dengan baik oleh kejaksaan, disimpulkan dan ditingkatkan sampai kepada korporasi, kami yakin publik akan merasakan hal yang lebih berbeda dari kemarin-kemarin, begitu. Nah, dengan mengambil hak negara atau biji timah yang harusnya diolah di smelternya timah tapi tidak diolah sebagaimana mestinya, malah menjadi perusahaan timbang bukan perusahaan tambang. Nah, di sinilah dalil korupsinya ini dikatakan bahwa keterlibatan dari 16 tersangka 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka. Dan kalau seandainya dikatakan akan didalilkan lagi disangkakan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang, nah ini kan harus dikaji apakah hasil dari transaksi ini dikelola oleh satu orang, dua orang, tiga orang, atau sekelompok orang, atau satu perusahaan, atau sebuah perusahaan money changer yang mendistribusikan hasil dari korupsinya ini. Nah, di sanalah dugaan saya keterlibatan dari saudari HL inilah yang dikejar oleh Kejaksaan Agung. Kemana aja uangnya ditransfer, siapa aja yang mentransfer, berapa jumlah yang ditransfer, sudah berapa lama ditransfer.
Kemudian kapan aja waktunya ditransfer, lokus dan tempus itulah yang dikejar oleh para penyidik di Kejaksaan Agung. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya. Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Tetapi ketika itu tidak disentuh, ketika korporasi swasta itu apalagi tidak disentuh, pertanyaannya timbul, kok individualnya saja? Nanti akan timbul pertanyaan lainnya, wah, hitungan ahli itu menjadi tidak tepat, menjadi tidak berkorelasi positif, menjadi tidak berkorelasi yang berimbang. Oleh karena itu Kejaksaan Agung tentu harus mengkaji lebih jauh supaya memperbaiki atau bahkan menajamkan yang sudah mereka lakukan sekarang. Ya, kalaupun itu baik, lebih tajamkan lagi lah supaya lebih sempurna lagi. Besarnya kerugian yang diterima negara akibat skandal mega korupsi yang mencapai 271 triliun tidak bisa dipungkiri adanya kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat aktivitas penambangan yang tidak bertanggung jawab. Tidak itu saja, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar daerah pertambangan juga disinyalir mengalami kerugian. Atas dasar itulah, sejumlah pegiat anti korupsi ikut buka suara. Mereka mendorong masyarakat, terutama warga lokal, untuk lebih kritis dan berani bersuara akibat penambangan PT Timah tersebut. Menurutnya, hanya dengan cara itu masyarakat menjadi terbuka dan mengerti aspek hukum untuk menuntut kerugian yang dialaminya. Lantas, langkah hukum seperti apa yang ditempuh warga lokal untuk menuntut kerugian yang dialaminya? Nanti kalau dikatakan kerusakan lingkungan, masyarakat yang terdampak pun nanti akan mengajukan kerusakan terhadap lingkungan mereka. Bisa bertambah-tambah lagi itu kerugian negara dan kerugian masyarakat. Mereka terdampak terhadap debunya, mereka terdampak karena kerusakan airnya, sumber airnya, kerusakan lingkungannya, banyak mereka tidak bisa melakukan aktivitas pertanian mungkin. Ini menurut saya ada hal yang janggal, tapi kami di NCW tidak berusaha merusak semangat dari teman-teman di Kejaksaan Agung untuk mengungkap ini menjadi lebih terang benderang. Sehingga penambangan ini kan merusak alam, ya kan? Nah, karena merusak alam inilah itu dihitung kerugiannya perusakan alam ini. Jadi dihitung kerugiannya. Oh, ini alamnya sudah rusak. Rusaknya sejauh mana? Bagaimana memulihkannya? Nah, itu dihitung secara, kalau menurut hemat saya, secara asumsi. Nah, setelah dihitung asumsi, muncullah angka 271 triliun. Sepengetahuan saya, ya, itu adalah kerusakan yang terjadi. Nah, beda dengan hasil daripada penjualan pengerukan itu. Saya yakin ini beda. Apakah bisa lebih? Bisa. Apakah bisa kurang? Bisa juga. Ya. Karena saya bukan kuasa hukumnya, saya tidak tahu. Nah, tapi yang jelas itu kan dikeruk, diambil, nah setelah itu diproses, dijual kan begitu ya. Nah, berapa yang didapatkan? Ini kurang lebih menurut hemat saya tidak, sampai hari ini belum ada yang tahu. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat publik, saudara-saudara kita di Bangka Belitung, utamanya yang di daerah iuk pertambangan yang dieksplorasi sedemikian rupa, dieksploitasi sedemikian rupa dengan cara-cara yang salah sehingga merugikan lingkungan. Pertama, bikin saja nanti grup atau paguyuban atau tempat musyawarah bersama untuk menyuarakannya agar secara politik dan secara sosial dia mempunyai kekuatan yang berimbang dan soliditas yang tinggi. Atau yang kedua, sembari menempuh upaya hukum dengan sembari mengikuti perkembangan penyidikan pihak Kejaksaan Agung ini. Itu bisa dilakukan kok. Dengan menggunakan alat-alat bukti dan atau perkembangan serta simpul-simpul yang sudah digerakkan oleh negara melalui Pitsus Kejaksaan Agung, rakyat itu bisa melakukan gugatan kok. Baik
class action atau individual maupun kelompok itu sendiri, kelompok tanpa class action gitu ya, komunitas itu. Jadi kita berpikir bahwa memang sudah saatnya masyarakat berpikir tidak menunggu peran negara atau gerakan negara, tapi sudah berpikir dengan kemampuannya sendiri memperjuangkan hak-haknya itu sendiri. Di saat bersamaan, sejumlah kalangan, terutama praktisi hukum, mulai pesimis dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus mega korupsi yang merugikan uang negara hingga 271 triliun itu. Keraguan dan pesimistis itu mulai disuarakan lantaran usaha membongkar kasus mega korupsi itu seperti jalan di tempat. Setidaknya sampai saat ini tidak ada nama baru yang diumumkan menjadi tersangka. Usai sejumlah nama juga ikut dilakukan pemeriksaan. Tidak itu saja, Kejaksaan Agung juga dianggap hanya dapat mengungkap pelaku pada jajaran individu. Padahal dorongan masyarakat begitu kuat agar Kejaksaan Agung berani mengejar pelaku hingga ke tingkat korporasi. Belakangan juga mencuat sebuah isu jika Kejaksaan Agung tidak dapat menyentuh pelaku yang mempunyai jabatan dan posisi tinggi, lantaran begitu kuatnya lingkaran kejahatan yang ikut membackingi para terduga pelaku. Lantas benarkah Kejaksaan Agung mulai melemah dalam menangani kasus dugaan korupsi PT Timah yang belakangan ini ramai menjadi pembicaraan usai sejumlah nama selebriti tanah air ikut terseret? Tapi melihat dari apa keterangan yang terakhir ini, kami melihat ada inkonsistensi dari teman-teman di Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap korupsi mineral timah ini menjadi suatu pengungkapan korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia gitu. Ini kan nilai korupsi terbesar yang pernah didalilkan aparat penegak hukum di Indonesia, kerugian negaranya yaitu 271 triliun. Mas. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Yang saya tidak melihat Kejaksaan Agung ini sepertinya agak sedikit melemah kalau dari sisi pandangan kami di NCW ya. Kenapa kami melihat bahwa yang kemarin itu didalilkan kerugian negara itu berkisar sampai dengan 271 triliun, terakhir dikatakan bahwa sebagian besar dari kerugian negara yang 271 triliun itu berasal dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh illegal mining yang dilakukan oleh para tersangka ini atau para terduga korupsi ini. Nah ini sebenarnya ada hal yang janggal bagi kami di NCW ya. Bagi kami di NCW ini ada hal yang janggal di sini. Kalau sudah mendalilkan ada kerugian negara sebesar 271 triliun, kejaksaan atau aparat penegak hukum harus mengejar itu. Karena kerugian yang sudah didalilkan ini harus diambil, harus si pelaku ini diambil hartanya senilai dari dalil kerugian negara yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi nggak ada di sini besar kecil karena jabatan. Sudahlah, jabatan itu kan sementara, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bermasa dia. Boleh hari ini dia pimpinan tertinggi negara, tapi setelah masanya habis bisa jadi orang bermasalah. Jadi tidak, kami melihat seperti itu apa ya, model-model masa lalu gitu ya. Jikapun orang itu berani untuk menekan Kejaksaan Agung, luar biasa, apalagi orang-orang yang diisukan itu selama ini tidak pada posisi yang baik-baik saja kok, tidak pada posisi putih juga gitu ya. Jadi kami yakin Kejaksaan Agung tidak setakut itu. Kami yakin Kejaksaan Agung tidak mempunyai apa ya, model untuk ngerem karena takut. Pun mungkin mereka ngerem ada hal sesuatu pertimbangan secara teknis juridis. Tapi kami yakin bahwa mereka akan berani masuk ke persoalan pelaku kejahatan perusahaan di dalam kasus ini. Begitu. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya
Berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Saya ingin Kejaksaan Agung mengungkap ini seterang-terangnya. Bahkan ada beberapa pihak yang sudah diduga kuat terlibat langsung dengan dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, dugaan suap terkait dengan korupsi mineral timah ini harusnya mereka lebih gagah bicara. Bahkan seperti saya bilang kan, akan ada pejabat selevel menteri mungkin yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan para terduga yang sudah terduga korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.